Apa B ini next Bang sayang? Billy. Mm-mm. Oh ini Bang Billy serius beneran. Lah akunnya yang Iya. satu lagi. Oh berarti ini Yang akun keduanya Bun. di banned karena kemarin tuh direport sama perempuan pesundal itu. Oh iya iya. Hobi ya, hobinya kok repot aja. Jadinya udah di banned. Dan anak keturunan itu ya. Asli itu asli punyanya Bang Billy. Bener nggak? Oh aku pikir yang ada yang KW-in gitu Bun. Enggak, Kan Rasmi. soalnya kan sekarang lagi banyak tuh. enggak ini Kak punya dia. Rasmi, Seperti itu. Ya, Kak Rasmi, yang Tuh anak ibunya tadi keturunan sampai ya. di mana, Bu? Tadi sampai di mana tuh, Bu? Iya tadi kejadian yang aku soalnya nggak ada ini ada biblos nih aku mau buka laptop coba ya. Kejadian 16 ayat 10. 16 Iya, coba yang- ibu bacain coba yang Bu. tentang anak keturunan gitu kan. Lagi Isinya apa kata itu ya? malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini tentang Ingat, saya ingat, Hagar. ingat. Ya. Hagar. Jadi itu ya maksudnya inti dari ayat itu ya manusia itu diciptakan dan dikirim ke bumi itu salah satu tujuannya ya untuk beranak pinak gitu loh. Beranak pinak sehingga banyak keturunan gitu. Jadi justru ketika ada laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama Halo. perempuan, pasti Ya Bu Rasmi tadi minta nomor berapa Bu? Coba saya carikan di Itu ayat 10. kejadian 16 ayat 9. Kejadian 16 ayat 9. Gini loh Bang, aku ngasih ayat itu gini, kita mau memperbandingkan Ismail sama Ishak gitu ya kan. Soalnya kan orang abang suka bahas Islam, Kristen gitu. Kayaknya ini perlu kita diskusikan gitu kan. Soalnya kan kalau Islam Ismail, kalau Kristen Ishak kan gitu kan. Ya nggak tahu. Orang Yahudi juga Iya. Ishak. Mbak Rasmi dari Kristen ya? Iya. Oh, dari Kristen. Kristen ya Bang Ricky. Kak Rasmi tahu nggak keturunan Ismail itu udah nyambung ke keturunan Ishak sehingga terlahir Nabi Muhammad itu, pernah tahu nggak? Oh ini Bang Billy mungkin mau naik. Ini Bun Bang Billy. Nyambungnya kemana? Makanya aku Nyambungnya gini, suruh buka Nabi Musa itu keturunan siapa? Ishak. Nabi Musa kan keturunan Ishak. Nabi Musa ini menikah dengan kaum Midian. Ternyata kaum Midian ini adalah salah satu anak dari Nabi Ismail. Pagi Bang Billy. Ismail itu kan punya anak Lebayot, Kedar, dan Ismail itu punya anak Lebayot, Kedar, dan Midian. Jadi Nabi Musa menikah dengan salah satu keturunan dari Ismail. Terlahirlah anak laki-laki namanya Gerson. Jadi sudah ada ikatan dari dulu, bahkan dari sebelum Musa ada juga datanya gitu. Iya, tapi kan Musa kan memang diutus untuk orang Israel kan, Bang. Iya, kalau masalah darahnya itu harus dari Ishak, maka keturunan Nabi Ismail ini sudah nyambung ke keturunan Nabi Ishak gitu loh. Iya gini loh Bang, di sini yang aku bahas itu, yang aku baca ya, makanya saya kadang suka ngeyel gitu ya kan. Yang aku baca di sini ayat 9 ini ya kan. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Kan maksudnya di sini kan sempat si Hagar meninggalkan Sarai nyonyanya, dan di tengah jalan Sarai siapa itu Hagar berjumpa dengan malaikat Tuhan dan disuruh kembali
ke Sarai, biarkanlah dia ditindas di bawah kekuasaanmu. Dan ayat 10-nya, lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung lagi banyaknya. Nah, kan di sini malaikat Tuhan yang menyuruh dia gitu kan. Selanjutnya malaikat Tuhan itu kepada engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Baru kita masuk ke keturunan Sarai yang Kejadian 17 ayat berapa ini? Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Ini kan Allah yang berfirman, Bang, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Singkat ceritanya ya kan, Bang, di sini Ismail kan udah lahir. Lanjut aja kita langsung ke ayat 19, tetapi Allah berfirman, ini di sini kan si Abraham minta biar ini si Ismail diberkati gitu kan, biar cuman ini orang abang dengar nggak? Iya dengar poinnya. Tidak, melainkan istrimu Poinnya itu Sarah lah apa? yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Kata Allah, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, beranak cucu dan sangat banyak. Ia memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga, setelah selesai berfirman kepada naiklah Allah meninggalkan Abraham. Rasmi, Bu Rasmi. Kan gini loh. Jadi Bu kayak Rasmi, mana gitu dari- kan. Sebentar Bu Rasmi, dari yang dipaparkan oleh Bu Rasmi itu, poin apa yang ingin diketahui Bu Rasmi? Yang gini kan, orang abang kan gini, menyatakan Ismail itulah yang benar gitu kan. Sementara di Alkitab kami tertulis seperti ini gitu loh. Ya semuanya benar, gak ada yang salah. Sebentar Bang Bagus. Sebentar Bang Bagus. Kalau di Islam memang jelas diterangkan mengenai kisah tersebut. Tapi kalau di kitab Yahudi, Taurat, Injil, kemudian juga Zabur, itu kan pegangan dari orang Israel. Yang saya ingin tanyakan, apakah Kristen juga memakai Taurat? Ya Itu kami dulu, pakai Bu. ini Alkitab ini yang saya baca ini, Bang. Bible ini Bu, Bible ini saja Bu berarti. Bu, jadi Iya, Ibu, Bible, Alkitab ya, sama. ya Ibu harus dipahami dulu pegangan orang Kristen ini apa, karena itu kan bukannya kitab orang Kristen Bu, apalagi di dalam Efesus 2:15 itu kan jelas sudah dihilangkan Taurat, tapi Ibu masih mengais-ngais itu. Kira-kira gimana tuh Bu? Kalau Jadi Ibu harus Muslim, pahami dulu ya. Ini memang Alkitab orang Kristen, Bang, ya. Karena yang kami pelajari itu, ya kan,
Allah memberikan Injil kepada Musa dalam 2 loh batu. Itu ada di Keluaran, Bang. 2 loh batu, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dan yang kami pelajari, semua isi Alkitab ini sudah tertulis di situ semua gitu. Sejak kapan Musa Karena diturunkan Injil? Nggak pernah Musa diturunkan Injil. Allah, bukan Musa yang nurunkan Injil, Allah memberikan Iya. 2 loh batu kepada Musa. Itulah isinya- Injil, Bang. Oh, nggak ada Injil. Injil itu bukan produknya Injil itu- Musa. Injil itu artinya apa Bu? Injil itu? Visi biarkan dulu, ini ada pemiliknya, biar Jadi beliau- tadi saya dengar Ibu mengatakan bahwa Ismail, Ishak itu keturunan orang-orang Kristen. Nggak ada Kristen di situ. Nah, Ismail Memang itu belum Kristen, kan Kristen ada setelah Yesus datang ke dunia, dan Yesus datang ke dunia itu di bagaimana perjanjian bisa baru, Bang. keturunannya? Bagaimana Kristen bisa jadi keturunan Abraham, Ishak, sedangkan kalian tidak disunat? Nah, keturunan Abraham diikat lewat sunat. Kristen nggak sunat. Itu kan di perjanjian lama, Bang. Di perjanjian baru sunat sudah tidak dipentingkan lagi. Kan Tapi kita ada Tuhanmu, perjanjian baru. tapi Tuhanmu Yesus sunat di mana? Ya itu kan hanya menandakan saja, hanya syarat. Lah, kan kata Yesus, kalau engkau mencintaiku, ya turutilah segala jalanku. Ya Yesus sunat, ya ikutin dong. Dia yang bilang itu nggak penting itu. Enggak gini, Yesus disunat betul. Iya disunat betul. Nah, kenapa pengikutnya nggak disunat? Ya karena memang nggak penting gitu, nggak penting. Kalau Kalau nggak sunat penting- itu pun, Bang, di perjanjian lama pun sunat itu kalau dia tidak menjalankan hukum Taurat nggak ada artinya. Lah, sunat itu kan hukum Taurat, gimana? Ya, dia di hukum Taurat. Kalau nggak dilaksanakan hukum Taurat, dia nggak ada artinya juga. Jadi kan dia diperbaharui di perjanjian baru. Ngapain disunat-sunat kalau toh nggak memperbarui, kan cuman motong-motong burung doang kan jadinya. Nggak ada itu, kamu salah paham. Nggak ada 2 loh batu itu perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada. 2 loh batu itu isinya 10 perintah Musa, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Tuhan lain, jangan membuat patung, sebagainya. Nggak ada perjanjian baru di situ. Ada loh, Bang. Memang itulah Keluaran 2 loh batu itu. Ada kitab Allah Keluaran. memberikan 2 loh batu kepada Musa. Ya, di mana di kitab Keluaran ada perjanjian baru? Coba di mana? 2 loh batu. Isinya apa? 2 loh batu. 10 perintah Nah Tuhan. itu dia perintah Allah yang dikasih kepada Musa. Bukan perjanjian. Itu isinya 10 perintah Tuhan. akhirnya Ibu Rasmi jadi bingung kan ketika Bukan perjanjian. bingung, aku mencari Perjanjian Keluaran yang Iya. Allah memberikan 2 loh batu gitu. Ya, Itu yang di perjanjian ku cari. lama atau perjanjian baru, Bu? Enggak, di perjanjian Tadi lama itu di atau di perjanjian perjanjian baru, lama Bu? Keluaran. Ah, Keluaran di perjanjian lama, Bang. Saya mau tanya, perjanjian lama itu miliknya Kristen bukan, Bu? Pret. Miliknya Nah. Kristen juga, karena di Alkitab kami ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Gini nih, Bang, ini Alkitab ini. Waktu zaman Adam sampai ke zaman Zaman Yusuf itu tertulis di perjanjian lama. Gini loh, Bang, ceritanya ini Alkitab. Perjanjian lama kan kita sudah lewati kan, itu sudah udah lewat lah gitu kan. Baru masuk ke perjanjian baru, zaman baru, yaitu Yesus lahir ke dunia, itu pun sudah lewat. Dan yang Alkitab ini yang belum kita lewati hanya di akhir zaman aja, Bang. Itu di akhir zaman di perjanjian baru gitu. Jadi itu kelanjutan perjanjian lama, kelanjutannya perjanjian baru gitu loh, Bang. Tapi yang lama dipakai atau tidak, Bu? Itu perjanjian lama itu dipakai atau tidak? Ya dipakai sesekali. Jadi hanya ibaratnya Oh, hanya sesekali. mempelajari sejarah. Hanya mempelajari sejarah aja, Bang. Namun kalau yang kami pakai atau bisa kita bilang kita pakai sebenarnya sekarang perjanjian baru. Iya.
Ini kita bicara kita. Karena kan memang sekarang zamannya zaman perjanjian baru, Bang. Itu pun perjanjian baru. 3/4-nya udah kita lewati. Masa Yesus lahir dan Ibu sampai dia disalibkan itu kan Rasmi. sudah lewat. Ibu Rasmi, kita bicara kitab Ya. atau sejarah? Saya bacakan. Di dalam Alkitab ini sejarah juga, kan sejarah juga. Sebentar Bu, saya Sejarah Kitab itu Adam, bukan sejarah sejarah. Musa, sejarah kan sejarah juga itu, sejarah raja-raja Israel kan gitu dia di perjanjian lama itu. Jadi Tuhan Di itu perjanjian membuat, baru baru masuk menurunkan Yesus. kitab itu untuk sejarah ya Bu ya? Ya sejarah untuk tentang Sejak kapan mempelajari kitab jadi Allah, sejarah? tentang mempelajari Kalau kerajaan Allah. perjanjian baru bisa jadi itu buku cerita. Tapi kalau yang namanya Perjanjian lama kitab, juga Bang, cuman di perjanjian lama dia zaman Adam, Musa, zaman Abraham, Musa itu di perjanjian lama Bang, raja-raja Berarti- Israel yang terbagi dua gitu. Tentang Ismail gitu dia di perjanjian lama itu kan memang sudah Nuh itu jadi kan sudah firman dan jauh wahyu terlewat itu gitu sejarah kan. ya Bu ya? Firman Ya kan dan memang wahyu ada itu sejarahnya kan. Ini agama dan jelas-jelas ada sejarahnya di Jadi kalau Palestina firman sana. ya sebentar ya Bu ya, santai aja pelan-pelan ya Bu ya, biar Ibu paham ya. Kalau wahyu atau firman itu Ibu menganggapnya itu sejarah Bu. Wahyu itu belum kita lewati Bang. Itu wahyu cerita akhir zaman. Itulah iya. seperempatnya Alkitab yang belum kita lewati. Jadi yang diwahyukan, firman yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Allah itu dianggapnya sejarah. Ini dulu Wahyu Bu. belum kita lewati. Itu nanti dia mendekati akhir Lah itu zaman. perjanjian lama, firman dari Allah, wahyu dari Allah itu apa? Yang Itu diturunkan, sekalian nih loh yang Bang. diturunkan. Itu udah tercatat Ya, semua di kitab sebentar, di sebentar. loh batu yang dikasih Allah kepada Musa. sebentar Ini dulu, sudah sebentar tercatat dulu. semua. Enggak, kita yang paling ini dasar dulu Bu. Dipahaminya Bang harus Riki. yang paling dasar dulu ya. Suruh dia bicara aja sama yang punya buku lah tuh. Ayo Ya, coba, silakan, ngomong saja yang silakan punya. Bang Billy. Aku turun di bawah, Silakan. aku turun di bawah. Siapa tahu ada Ya. Oten yang mau naik, aku turun. Ini yang punya dulu ini silahkan hak Yang cipta. punya aja punya lebih oke lah. Dibawakan tak kereta? Oke Ibu Rasmi, ada Alkitab di situ Ibu Rasmi. Itu ada yang punya hak cipta tuh, hak cipta tuh. Hati-hati. Kita lihat siapa yang Bang, itu buku ini dicetak, tetapi aslinya ada gitu. Iya, Tapi iya itu Bu. ini kan hanya diterjemahkan ya sama kayak Al-Quran. Ada jadi beberapa Iya. Al-Quran kan gitu. Iya Bu. Iya. Dan ini diterjemahkan ke berbagai bahasa karena kan memang manusia di dunia ini kan bermacam-macam bahasa kan gitu. Iya Bu. Iya. nanya Karena nubuatan memang Mesias. Sebentar Bu ya, sebentar saya mau nanya Bang Bil. Bang Bil, nubuatan Mesias itu kan harus takut sama Tuhannya, Bu. Ya Bang Bil ya. Gimana? Nubuatan Mesias itu harus takut dengan Tuhannya kan. Oh iya, betul di dalam Yesaya 11 ayat 3. Jadi Mesias itu punya Tuhan kan. Betul. Jadi Mesias bukan Tuhan kan. Bukan. Betul. Nah, Mesias kan dia menyembah sesuatu juga. Berarti dia punya Tuhan kan? Ibrani 57. Kan Yesus bukan Mesias. Yesus Tuhan. Yesus Mesias Oh. enggak, Bu? Oh, Bu, Yesus Mesias enggak? iya. Nah, berarti kalau Yesus itu Mesias harus memenuhi nubuatan. Nubuatannya itu dia takut dengan Tuhan. Dan nubuatan Mesias juga punya anak keturunan. Iya, dia kan Jadi mengatakan Mesias itu manusia normal gitu loh. Punya anak, punya cucu nanti. kalau Yesus Kristus enggak punya anak loh Bang, enggak menikah. Silakan Bang Bil, jelasin Bang Bil. Ibu, ini bicara sama ini aja Bu, Bang Billy ini yang dia Iya dari tadi belum Bu mau ngomong sudah kepotong.
Silakan Rasmi. ini Bu hak Rasmi. cipta silakan. Ini Bu Rasmi, ini Bang Billy ini orang Yahudi. Jadi yang punya kitab enak loh kalau ngomong sama Bang Billy ya. Jadi enak gitu loh. Jadi Ibu Rasmi Enggak juga bisa lah, belajar. yang gini, yang punya kitab yang menjalankan kitabnya. Kalau dia tidak menjalankan kitabnya, dia tidak punya. Ibu, Ya. Ini sumbernya, Bu. Ini sumber Enggak asal ada, itu mula. sumbernya Allah. Alkitab itu sumbernya dari Allah, diberikan kepada Musa. Oh, Dan Musa iya, mencatat Bu. itu Iya, pertama iya. kali. Sebentar Iya, saya Bu, bicara sama iya. Ibu ini. Ibu Rasmi mengerti bahasa Indonesia tidak, Bu? Ngerti. Oke. Bu Ya. Saya Rasmi, kasih Bang tahu Bill Ibu ini, ya. Bang Bill Sebentar, ini sebentar, kasih taat waktu taat saya ibadah loh. ngomong. Sebentar, Mas Bu Bagus, Rasmi, sebentar saya Bang bicara Bill ini sebentar taat aja. ibadah loh. Saya mau Ini bilang Bang Bill ini sebentar. agama apa? Oh my Agama God, apa dia dia? Yahudi Ibu. Saya mau bilang sama Ibu supaya Ibu belajar, jadi Loh, jelas gitu loh. Yahudi belum tentu punya Alkitab, oke? Udah, kalau gitu Ibu bicara sama dia. Yang lain 4 coba Bu. aku turun. Oke. Ulangan 30 ayat 4. Siapa yang punya kitab? Lanjut. Yang dibaca, Ibu. berapa? Ulangan 30 Berapa? ayat 4. Udah kasih saja ke Ulangan. Bang Billy, Ulangan. biar cepat selesai. 30 ayat 4. Kita lihat siapa yang punya kitab, Kristen atau Israel. Loh, kan makanya yang abang baca ini ulangan ini perjanjian lama. Makanya aku bilang di sini tadi kalau perjanjian lama itu sejarahnya Adam, Iya, ya kan? kita mau Adam, lihat. Tadi kan ada Nuh, mengatakan Musa. Memang di perjanjian lama belum tercatat Kristen. Kristen tercatat di perjanjian baru. Kelanjutan perjanjian lama. tadi katanya dua loh Kelanjutan perjanjian lama. baru. Baca dulu coba. Loh, memang perjanjian lama itu memang Ya, kan udah baca aku bilang dulu. tentang sejarah Israel itu, Bang. Baca dulu. Kau ini Yahudi apa sih? Coba Kan kau tadi baca udah dulu. saya bilang. Perjanjian Ya, baca lama dulu. itu tentang Ya, baca sejarah Adam apa enggak iya? Kejadian penciptaan. Baca dulu. Apakah punya Kristen itu kitab Taurat? Baca dulu. Ya kan udah aku bilang perjanjian lama kan memang tentang sejarah Iya, baca dulu. Adam, Baca Adam, dulu. Musa. Ya pasti tentang itulah dibilang Iya, baca untuk dulu. orang Baca dulu. Jadi apakah yang mana benar yang itu mana orang coba, Kristen? yang mana coba, yang mana coba. Ulangan 33 ayat 4 ayat seterusnya. 33 ayat 4. Kan di sini judulnya berkat Musa kepada suku-suku Israel. Iya, makanya baca Judulnya. dulu Taurat itu buat orang Kristen atau bukan, baca. Kan udah dibilang tadi perjanjian lama itu tentang sejarah mulai dari Adam, penciptaan Adam sampai kepada Ya udah baca dulu, baca yang keras. ya kan judulnya berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ini mau Enggak. mau Dibaca dulu. bagi ilmu atau bagi Udah ngeyel sih Bu ini? baca aja dirimu yang baca. Kok takut bacanya? Yang mana ayat berapa? 33 ayat 4. Ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Kristen. Yakub Israel. Iya betul, Israel. Yahudi bukan Kristen. Loh, emangnya Yakub nggak punya keturunan? Sampai kepada Yusuf, bapaknya Yesus. Gimana? Cumananya kau jauh di mana kau? Buka di Matius, silsilah Yesus. Buka Matius. Yesus Silsilah bukan Yesus. anak Allah berarti Pak Bu, bukan anak Allah berarti anak Yusuf ya? Ya, tapi bapaknya di dunia Yusuf, keturunan beda Yakub. lagi Bu. Oh. Dia lahir tanpa bapak. Buka sayang, makanya kau jangan ngeyel. Kau bilang yang lebih pantas disembah Muhammad, yang lebih pantas disembah itu Yesus. Ya. Ibunya itu yang Buka silsilah Yesus di Matius 1. Yesus. Tuh pakai silsilah, blunder parah nih. Jangan Silsilah pakai nih. Yusuf bapaknya Yesus di dunia itu gitu. bapak adopsi. Ini Bang Bill, ini teman-teman semuanya. Ya jelas lah bapak adopsi karena memang Yesus itu anak Allah. Jangan Karena sampai kan ke gini, silsilah bapak karena Bu. kan Jangan. gini. Jangan Karena sampai kan ke gini, silsilah Bang, gini, bapak. Bang, dengar Abang, dengar tadi kan kita sudah baca sejarah Ismail dan Ishak. Ishak itu kan Israel kan? Israel itu anak Ishak itu Yakub yang Israel kan?
Jadi memang itu Bu, bangsa yang diberkati, bangsa yang dipilih. yang ibu baca Makanya tadi, anak ya, Allah diutus ke Yusuf karena memang itu bangsa yang dipilihnya. Gitu. Tadi katanya Isa Makanya dia Kristen. lari ke situ dia. Kan memang Israel itu bangsa yang dipilihnya, makanya Yesus anak Allah itu masuk ke situ gitu. Ini udah kenyang dogma kalau gini. Ibu harus Justru direparasi yang dulu. ibu baca Biarin tadi, lagi. Pan-pan aja Bu ya. Justru Ya. yang ibu baca tadi itu menandakan bahwa Tuhan Tolong itu bodreknya 3. sangat sayang dengan Hagar gitu. Udah. Tuhan itu sayang juga sama Hagar dan anak keturunannya. Iya, diberkati, tapi Allah tidak menjanjikan, sayang. tidak mengadakan perjanjiannya dengan Ismail, tapi Allah mengadakan perjanjiannya dengan Kenapa Ishak. manusianya yang memilih-milih, Tuhan aja nggak milih-milih? Tapi yang kita baca tadi Allah yang melakukan perjanjian itu kan, bukan manusia yang melakukannya. Allah yang melakukan perjanjian itu dengan Abraham. Ada buktinya Hagar itu ditolong sama Tuhan. Gimana? Iya, ditolong, tetapi kan dia tidak mengadakan perjanjiannya dengan itu, tetapi dengan anak Sarah. Karena kesabarannya yang ditindas sampai ditolong sama Allah, sama Tuhan. Terus Tetapi kan yang di situ malaikat Tuhan yang menjumpai dia, bukan Allah. Tetapi kalau untuk Sarah, Allah sendiri gitu. keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang besar dan Kan kalau untuk Hagar kan malaikat Allah yang menjumpai dia. Bu Rasmi. akhirnya terbukti juga. Bu Rasmi. Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari seorang raja, kan jadi Ya. raja itu. Gak usah yang ke inilah, enggak. Maksudnya gini loh, jangan lari kemana-mana gitu. Bu Rasmi kesini mau diskusi atau ngapain Bu? Kalau sini Bu? Mau meloncat indah Bu Baby. Kan kalau saya Tapi ya, kalau saya, diskusi orang tapi Bu Rasmi kayaknya enggak ini lari kemana-mana. Gini loh, ini ada orang ya, kalau saya jadi Bu Rasmi, kalau saya nih, saya mendengar ada yang punya kitab asli dari buku saya akan cari dia. Bener nggak kitab lu asli? Yuk kita bicara gitu loh. Jangan ibu wow kemana-mana. Ibu mau tahu apa tidak gitu loh. Kalau ibu Mau tidak tahu mau, apa Orang ingin Nun mau pun mana mengalahkan asli Ibu? Al-Quran Nun itu? Emangnya orang Jangan kakak lari pun ke emangnya Al-Quran. Al-Qurannya asli? Kan enggak kan? Itu sudah Ibu dicetak Rasmi. ulang kan? Ibu Rasmi, astagfirullah. Cuman bahasa kalian tetap bahasa Arab. Kalian tidak terjemahkan. Ada terjemahannya di bawah pakai bahasa Indonesia. Ibu Rasmi mau Sudah diskusi berapa? nggak? Kalau enggak ibu Ya. turun aja. Ya kita kan diskusi, tapi tadi ngajak Ibu diskusi. tidak mau, ibu ngeyel. Ibu bukan mau nyari ibu. Sudah berapa? Ibu bukan mau Ngeyel kan tadi udah aku bilang kayak mana nggak ngeyel gitu kan, ada ayatnya. Kayak mana nggak ngeyel kan tadi sudah tadi saya tunjukkan ayatnya kan, kejadian itu kan, Ibu nggak mau tahu. kejadian Ibu, 16. Ibu tidak mau tahu kitab ibu palsu atau asli. Nggak mau tahu ibu. Nggak mau tahu. Nggak ada yang palsu di situ kak. Itu hanya ini dicetak ulang dan diterjemahkan ke bahasa masing-masing turunin gitu. aja nih orang. Dia nggak ngerti nih. Dia nggak ngerti. Di kelas jamaat yang sudah Turunin didogma aja lah. abis otaknya. Ya udah Iya. turunin Ibu aja. itu sudah didogma abis sama pendeta ya. Jadinya kayak gini. Capek loh ngomong kayak gitu. Dia nggak mau mencari kebenaran, bukan dia mau ngeyel-ngeyel Ini- aja di atas gitu loh. Ini Iya. gimana nih Bang Billy nih? Perebutan hak Mulai cipta nih dulu. gimana Bang Billy? Bang Billy, Ya gimana? Bang Billy harus tanggung jawab ya. Bang Billy sudah toba dengan satu ayat dia gejang-gejang. Oh, iya. Tadi kan dia bilang Ishak itu keturunan orang-orang Kristen. Ternyata tadi dia bilang Ishak itu Israel, turunannya Iya, orang kena. Yahudi. Kena satu ayat aja udah udah gak kuat ya. Ternyata itu untuk umat Israel. Udah nggak bisa ngomong. Ibu tadi kan dia Bang Bil lagi Apalagi sakit. kalau dia mau, apalagi kalau dia mau Sebentar, ke, Bang Bil lagi sakit ya. iya tenggorokan nggak enak. Iya, suaranya kayak gitu. sepertinya dia untung aja nggak ngomongin tentang garis keturunan ya. Kalau dia ngomongin garis keturunan abis itu udah bluntir itu nggak karuan nanti. Oh habis. Nanti kalau garis keturunan kita kasih chartnya apa datanya tuh garis keturunan nih. Jadi kita Matius. Kalau Yesus itu garis keturunan dari raja yang terkutuk namanya Jekonia yang dikutuk oleh Yeremia. Jadi nggak bisa dia jadi raja.
Berarti Yesus itu bukan keturunan Yahudi kan, Bang? Kalau kalau dari narasi PB, dia tidak ada hubungannya dengan Israel karena dia anak benihnya itu bukan dari benih manusia, itu. Jadi dia mau jadi raja dari garis keturunan Yehuda, nggak punya hubungan darah sama Yehuda. Mau jadi imam nggak ada hubungan darah dengan Lewi. Mau jadi Tuhan, ada. Jadi memang nggak ada hubungan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Sueb. Ya, kita sapa dulu Bang. Oh iya, ada Bang Sueb di belakang. Assalamualaikum. Iya ada Bang Sueb. Cuma lawan Bang Billy aja Salam, udah Bang Billy. udah gejang-gejang ya. Belum lawan nih Bang Sueb, tukang translate ini. Nah iya, harusnya begitulah. Bang Billy, tadi abang katakan bahwa dia itu mau jadi Tuhan nggak bisa. Berarti dia ini bukan seorang Yahudi ya Bang Billy? Yesus ini. Karena kalau kita melihat di dalam Matius itu kan dia juga dibaptis. Apakah pembaptisan ini orang yang mau masuk Yahudi ini harus dibaptis? Begitu kan? Ya, ada tuh. Ya, namanya mikve. Nah, kalau orang biasanya mikve itu atau baptis itu biasanya untuk menghilangkan kenajisan, misalnya perempuan habis mens atau laki-laki setelah habis jinabat kah, berhubungan Bang? gitu. Jadi Mandi besar. iya gitu, betul. Mandi besar. Mandi besar. Ya kalau beda mereka nggak ada. Jadi begini Bang Billy, ada saya temukan di dalam Matius 1 nomor 11 itu Bang Billy. Mungkin Bang Billy mungkin pernah bacanya atau teman-teman juga pernah bacanya itu tentang silsilah Yesus itu kan. Pada saat mereka pembuangan ke Babel itu, di situ ada keganjilan di situ. Di situ tertulis, ya kan, Yosia memperanakan Yekonya. Sedangkan kalau kita buka dalam Mazmur atau Yeremia itu sebenarnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekonya. Maksudnya itu bagaimana ini Bang Billy? Apakah Yoyakim ini raja yang tidak pernah memang dikatakan dalam perjanjian lama itu orang yang tidak akan duduk lagi di tahta Daud? Iya betul itu Yoyakim. Yoyakim pakai N di belakang itu Yoyakim. sama orang. Ya itu Iya, itu Yoyakim. Yekonia ya. Berarti di Yekonia, sini itu. diganti namanya, iya dihapus namanya situ di dalam Matius 1:11 itu. Berarti di situ hanya untuk mencari supaya Yesus ini bisa dapat bisa dikatakan keturunan yang akan duduk di tahta Daud. Sedangkan kan kalau Yakim ini kan orang yang sudah kena kutuk begitu ya Bang Billy. Iya. Jadi betul. keturunannya lagi ini tidak akan lagi duduk di tahta Daud. Kok mirip Galatia tuh ya, terkutuklah orang yang bergantung di kayu Artinya salib. begini Bang Tony, itu kan di situ kalau kita baca dalam perjanjian lama itu kan memang di situ raja dari keturunannya Yosia ini memang ada anaknya yang tidak akan lagi duduk di tahta Daud. Makanya di sini seakan-akan ada pemaksaan. Makanya itu coba kita buka dalam Matius 1:11 itu Yosia memperanakan Yoyakim. Sebenarnya di situ Yosia memperanakan Yekonya, Yekonya memperanakan Yoyakim. Jadi di sini nenek memperanakan cucu. Karena kenapa dihilangkan satu nama itu, ya kan? Supaya ada nanti dari keturunan ini raja ini yang akan duduk di tahta Daud. Sedangkan raja ini sudah kena tula dia daripada Tuhan. Sudah dikatakan bahwa keturunannya ini nggak akan lagi yang ada duduk di situ. Untuk bisa Yesus duduk di situ, ya kan mereka hilangkan, digantilah itu. Dari kisah sepanjang itu menurut saya mereka itu sangat-sangat ngeyel sekali ya, ingin menjadikan itu seorang raja, seorang Tuhan, tapi kemampuannya itu tidak sanggup untuk menjatuhkan raja yang sedang berdiri saat ini gitu. Menurut saya begitu. Makanya sikap mereka, sikap ngeyelnya itu tinggi ya. Pemaksaan. Jadi Iya, bagus ya di sini pemaksaan. kebetulan ada Bang Billy, ada Bang Sueb. Bang Sueb monitor dong Bang Sueb. Udah standby dia.
karena ibunya tadi sudah ngamuk-ngamuk ya. Bang Bilinya udah turun ya? Udah. Ke Pental. Benar. Jadi kalau ada Turun Bang Billy Pental lagi mungkin kayaknya. dinaikin aja, dinaikin kalau ada Bang Billy.